Hah? Makin kecil? Terus baik hasanat. Oh, ini jelek amat sih ya. Papan yang jelek, apa tulisan yang jelek sih ya. Allahumma ghfirli walahu. Ini kalau yang kita dengar, yang meninggal itu laki-laki. Kalau yang meninggalnya perempuan, tinggal diganti aja. Apaan? Papan tulis. Pinter dia. Ya. Kalau yang meninggalnya perempuan, maka kita tinggal ganti hak. Artinya, ya Allah, ampunilah. Ntar kita baca barang-barang kita hafal ya. Pulang dari sini nggak boleh pulang kalau belum hafal. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli walahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min arbi wa min ajami ya Rabbi bil Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darji ya Rasul Ya rafi'a syani رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم يا رسول الله سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله Alhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala maba'idun Hadratul Mukarram wal Mukhtaram segenap para asatid, para hujaj, terkhusus pengurus daripada Pondok Pesantren Baitus Shalihin Bapak Haji Ade, Pak Haji Heri, Bapak RW Wijaya, serta seluruhnya para asatid, Bapak Ustadz Haji Asep Azhari, kemudian Bapak Ustadz Suryana dan lain sebagainya, anak-anak santri yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur hanyalah milik Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam sejahtera semoga selalu tercurahkan pada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentunya semalam jam 1 saja WA-in saya. Beliau bilang dia nggak bisa datang karena lagi kurang sehat. Jam 1 saya nyari siapa, saya bilang ya udah dah, biar saya aja dah. Saya tidak melanjutkan pembahasan Ustaz Jaka karena mungkin faknya ataupun nanti penyampaiannya beda. Lebih baik saya bab tentang kematian pun pasti akan saya bahas. Cuman makanya tadi saya minta spidol, saya pengen nulis biar dihafalkan. Terkadang kita mendengar orang meninggal dunia, ini dari mendengar orang meninggal aja kita udah ada adabnya dan udah ada bacaannya.
Karena dalam kitab Al-Adhkar karangan Asy-Syaikh Al-Imam Nawawi, Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, pernah suatu saat Abu Salamah ini memberikan khabar kepada Rasulullah. Sahabat Nabi memberikan khabar kepada Nabi, ya Rasul, Abu Salamah meninggal dunia. Lantas ada ucapan tuh yang dikeluarkan oleh Rasulullah selain kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti saya tulis nih biar dihafal. Yang kedua, terkadang kita kalau ngelihat orang mayit lagi ngelokokin orang meninggal dunia, apa sih manfaatnya ketika kita itu melihat wajah orang yang telah meninggal dunia? Dan itu pun ada bacaannya, tidak sembarangan, dan itu memang diajarkan oleh Rasulullah. Manfaatnya itu satu, bukan hanya sekedar pertemuan terakhir ataupun kita melihat wajah terakhir si mayit, bukan, tapi paling tidak jadi gambaran buat kita dan ngedoain itu mayit, karena masing-masing orang tersebut kadang meninggalnya kan beda-beda. Ada yang indah, ada yang biasa aja, ada yang masya Allah bisa jadi dilaknat sama Allah dalam keadaan su'ul khatimah, ada. Makanya kita melihat itu wajahnya, itu ada bacaannya. Ntar saya tulis nih, ya dihafalkan, terkhusus anak-anak santri. Ya, kenapa juga orang di pesantren ini saya ngadain yang namanya pengajian khusus buat mayit, buat anak-anak santri terkhusus. Yang kedua, kenapa harus penceramahnya anak-anak santri, tugasnya anak-anak santri, biar paham, biar tahu cara menghadapi medan. Makanya tadi kalau ceramah, yang tadi ceramah bagus, ya, cuman usahakan tersebut tuh, apa namanya, gerakan intonasi, nah itu mah nanti belajarnya beda lagi tuh, mahal lagi Pak Haji kalau belajar sama saya. Gerakan intonasinya, gerakan ininya, itu ada. Karena dulu waktu saya di pondok itu begitu, bagaimana gerakan tangannya, bagaimana gerakan intonasinya, ya bukan hanya sekedar dihafal, tetapi minimal kalaupun kita hafal satu hadis ataupun satu ayat Al-Quran, itu penjabarannya banyak, ya, dengan gerakan intonasi, gerakan ini segala macam. Jadi kenapa anak santri yang saya tampilkan, saya pengen mereka belajar cara menghadapi anak masyarakat, cara menghadapi teman, dan cara menghadapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kelak suatu saat nanti ketika dia selesai dari sini, dia bisa cara berinteraksi, apa namanya, berceramah di hadapan orang-orang halayak banyak. Baik, sekarang saya tulis dulu sambil kita baca. Selain bukan sekedar innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, tapi ada lagi bacaannya. Jangan ngelihat tulisannya ya, emang tulisannya emang jelek ini. Apalagi orangnya udah Jadi bukan hanya sekedar kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi ada tulisannya Allahumma. Udah lama nggak nulis nih. Allahumma. Kelihatan nggak? Allahumma ghfirli walahu. Ini jadi selesai kita membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baru kita baca ini doanya Allahumma ghfirli walahu. Wa'akibati
Hah? Makin kecil. Andrus bae ah. Hasanat oh, ini jelek amat sih ya. Papan yang jelek, apa tulisan yang jelek sih ya. Allahumma ghfirli walahu. Ini kalau yang kita dengar, yang meninggal itu laki-laki. Kalau yang meninggalnya perempuan, tinggal diganti aja. Apaan? Papan tulis. Pinter dia. Ya. Kalau yang meninggalnya perempuan, maka kita tinggal ganti hak. Artinya, ya Allah, ampunilah. Ntar kita baca barang-barang kita hafal ya. Pulang dari sini nggak boleh pulang kalau belum hafal. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli walahu wa aqibati minhu uqba hasanah. Allahumma ghfirli. Apa lagi itu ya? Allahumma ghfirli walahu wa aqibati minhu uqba hasanah. Allahumma ghfirli walahu wa aqibati minhu uqba hasanah. Ini kalau kita mendengar orang baru meninggal dunia. Jadi kalau ada orang baru meninggal dunia nih, umpama innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah ya, jadi ada kalimat almarhum, almarhumah. Kalau almarhum, almarhumah ini jangan disanadkan ataupun disandarkan kepada orang yang bukan orang Islam, karena kalimat almarhum ataupun almarhumah itu harus dinisbatkan untuk orang Islam doang. Jangan mohon maaf orang selain non Islam kita bilang begitu ya, kita bilang, kita ngumumin telah meninggal dunia almarhum Yohanes, jangan. Karena kalimat almarhum itu dinisbatkannya hanya untuk orang Islam. Maka ketika orang yang mengumumkan kematian tersebut harus ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang almarhum Bapak Haji Asep. Bukan Asep ini, bukan Asep Ono, Bapak Haji Asep. Ya, terus begitu. Ya, gitu. Jadi makanya saya bilang kalimat almarhum itu artinya apa sih? Yang dirahmati Allah. Almarhum itu artinya yang dirahmati Allah. Jangan kalimat almarhum itu dinisbatkan bukan buat orang Islam. Nggak boleh. Karena hanya untuk orang Islam. Kalimat almarhum. Kalau orang apa namanya selain orang Islam terserah dah. Oh, jangan pakai almarhum. Ya. Ada kalimat disemayamkan. Bahkan ada satu pertanyaan unik, antara jenazah sama mayit itu apa bedanya? Ya. Antara jenazah sama mayit itu apa bedanya? Jenazah yang model kayak apa, mayit yang model kayak apa? Kalau kita sholat, ketika orang mau meninggal dunia, sholatnya ala hadzal mayit apa ala hadzal jenazah? Hah? Tergantung. Iya begini. Jadi kalau jenazah tersebut yang belum dimasukin ke dalam keranda, itu berarti namanya jenazah. Belum dimasukin keranda tuh, masih berbentuk apa namanya? Kelihatan dah tuh pocongnya, kelihatan bentuk rupanya kelihatan. Ya, makanya kalau orang meninggal dunia tuh di TV atau segala macam jenazah disemayamkan, nggak mungkin mayit.
Pasti kalimatnya jenazah disemayamkan, nggak mungkin mayit disemayamkan, enggak. Jenazah dikuburkan, kenapa? Masih ada, belum dimasukin ke dalam keranda. Tapi kalau sudah dimasukin ke dalam keranda, ini makanya namanya dasarnya menjadi mayit. Nah, lantas kalau saya sholat usolli ala hadzal janazah, boleh kagak? Nggak apa-apa. Itu kan hanya kalimat doang. Hanya kalimat. Jadi bukan landasan hukum orang tersebut batal sholat mayitnya. Enggak. Itu dulu usolli ala hadzal janazah. Kenapa? Karena kagak pakai keranda ditutup. Cuman dibuka doang. Saya paham ya? Gitu. Ya, jadi enggak sembarangan ketika kita tersebut memperlakukan mayit. Ya, memperlakukan mayit itu. Kenapa saya pilih Ustaz Jaka untuk memimpinnya? Mungkin insya Allah minggu besok saya suruh beliau sekalian praktek. Cara memandikannya dipraktekin. Siapa nanti bahan buat dimandiin di depan. Gitu kita nanti dipraktekin. Saya suruh Ustaz Jaka. Ya, jadi setiap kasih materi teori langsung dipraktekkan, kasih teori langsung dipraktekkan. Ini buat kelangsungan kehidupan ataupun buat kita semuanya. Karena yang paling penting orang yang meninggal dunia tersebut adalah orang yang selama ini yang menemani tersebut adalah keluarganya, itu paling penting. Ya, bukan berarti kita ingin ambil, enggak. Tapi ingin belajar supaya kita itu paham minimal buat mandiin keluarga kita. Ya, bukan mandiin kita, buat mandiin keluarga kita. Kalau mandiin kita berarti mati hidup lagi dong, mandi sendiri, kan begitu. Baik, saya ulangi lagi. Sekarang lantas apa ketika kita melihat mayit tersebut nih? Mayit ditutup pintu mukanya. Ya bukan sembarangan cuman buka doang. Ustaz saya nggak buka, ya kita ngelihat juga sama. Tanpa kita harus ngebukanya, itu ada bacaannya. Baik, saya tulis lagi. Doa ngelihat AA gitu ya. Alladzi la yamut. Tapi kalau pengen panjang lagi ada Subhanal hayyil ladzi la yamut, terus apa panjangannya? Allahumma. Ini kan kalau mau panjangnya resek banget sih. Oh, mana sih ya? Lupa saya. Allahumma fir Allahumma ighfir hadza li hadza Allahumma ighfir hadzal mayyiti tinggal diganti. Kalau mayitnya perempuan, Allahumma ighfir hadhil mayyitati. Kalau perempuan, ya kalau umpamanya laki-laki, Allahumma ighfir hadzal mayyit, udah. Allahumma ighfir hadzal mayyiti. Terus apa lagi ya? Lupa lagi itu. Warhamhu, panjang sini. Warhamhu Hayyi, maha suci Allah, Al-Hayyi, yang hidup, la yamut, nggak bakalan mati. Allahumma ghfir, ya Allah ampunilah hadzal mayyit, ini mayit, warhamhu, dan kasih sayangilah dia, wa insa fil qabri, dan temeninlah di dalam kubur, wahdatahu, bahasanya dari kesepiannya, wa ghurabatahu, dan dari keasingannya, wa nuru qabrahu, dan teranganlah kuburannya. Jadi kita minta tuh, kenapa harus dibaca ini?
Kita lihat model mayit itu kan macam-macam beda. Mohon maaf, kalau mayitnya yang ketika itu husnul khotimah, kita baca pun enak. Tapi kalau mayitnya tersebut bukan husnul khotimah, maka kita minta sama Allah biar Allah ngampunin itu mayit. Kemudian apa? Biar Allah kasih sayangin itu mayit dan biar Allah temenin. Maksudnya biar ada temennya di dalam alam kuburnya tersebut. Ya, ada temennya. Kenapa? Karena kan di dalam kuburan tersebut sendiri tanpa ada satu orang pun. Minta ditemenin dari keasingannya, dari kesepiannya, dan terangilah daripada kuburannya. Ini doa yang mana yang harus kita sanadkan kepada itu mayit ketika kita sedang melihatnya, gitu ya. Kalau yang aki-aki kalau nggak hafal cukup bacaannya subhanal hayyi la yamut. Itu biar paham. Jadi jangan sekedar ngelihat doang, bukan, tapi kita baca sambil kita doain itu mayit. Ya Allah, kenapa? Kita pasti semua bakalan mati dan yang paling hidup itu yang abadi cuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba dari yang subhanal hayyil ladzi la yamut, masa lo kagak hafal ya. Itu aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal hayyi la yamut. Udah itu aja. Kalau untuk yang anak-anak santri, kalau bisa dihafal semuanya, ya, dihafal semuanya. Ini kalaupun nggak bawa alat tulis, ntar habis selesai ditulis. Bila selesai ngaji. Kenapa? Karena ini penting buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.